Baik, sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, teman-teman masih ingat tepuk nama-nama surat pekan lalu? Baik, sekarang kita lanjutkan ya. 1. Al-Fatihah pembukaan. 2. Al-Baqarah sapi betina. 3. Ali Imron keluarga Imron. 4. Anisa wanita. 5. Al-Maidah hidangan. 6. Al-An'am binatang ternak. 7. Al-A'raf tempat tertinggi. 8. Al-Anfal rampasan perang. Oke, 8 dulu ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar materi makhraj. Disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas materi makhraj al-khayshum yang secara bahasa artinya tempat keluarnya huruf dari rongga hidung. Makhraj khayshum ini adalah pembahasan terakhir dari materi makhorijul huruf. Kita review dulu ya materi makhraj yang sudah kita pelajari dari pekan pertama. Yang pertama makhraj al-halqi, yaitu huruf yang keluar dari tenggorokan. Kemudian makhraj jauf, huruf yang keluar dari mulut. Dan yang ketiga makhraj lisan, huruf yang tempat keluarnya dari lidah. Keempat, makhraj syafatain yang dibahas pekan lalu ya, huruf yang keluar dari dua bibir. Dan yang terakhir yang akan dibahas hari ini yaitu makhraj khayshum, huruf yang keluar dari rongga hidung. Huruf yang keluar dari rongga hidung itu huruf apa saja ya? Nah, di sini huruf yang keluar dari rongga hidung yaitu termasuk huruf gunnah atau huruf yang harus dibaca dengung. Apa saja huruf gunnah itu atau huruf dengung itu? Ada dua huruf, yaitu huruf mim dan huruf nun. Ya, huruf mim dan huruf nun. Selain dua huruf ini, tidak boleh ada yang keluar dari hidung ya. Karena semua sudah mempunyai tempat keluar huruf masing-masing. Yang keluar dari rongga hidung hanya huruf mim dan nun. Makhraj khayshum bukan makhraj asli mim dan nun. Karena makhraj asli mim dan nun seperti gambar berikut ini. Pertama, mim. Mim, huruf mim keluar dari dua bibir atau syafatain ya. Ma, huruf mim keluar ketika kita menempelkan dua bibir kita. Ma, ikuti ya. Ma, mi, mu, bam. Ma, mi, mu, bam. Ya, itu huruf asli makhraj mim. Makhraj asli huruf mim. Kemudian yang kedua, makhraj huruf nun. Seperti gambar berikut ini. Ujung lidah ketemu gusi gigi seri atas. Nun, na. Ikuti. Na, ni, nu, ban. Na, ni, nu, ban. Ya, ujung lidah ketemu gusi gigi seri atas. Kenapa mim dan nun disebut makhraj khayshum? Padahal mim dan nun punya makhraj sendiri. Ini jawabannya. Ya,
Kenapa mim dan nun termasuk makhraj hoisyum? Karena tidak akan sempurna makhraj mim dan nun jika tidak ada suara yang mengalir dari rongga hidung. Contoh deh, diucapkan huruf ma sambil ditekan hidungnya. Ma ya. Berubah ya. Ma, mi, mu, bam ya, karena ada suara yang tidak keluar dari rongga hidung. Ma, mi, mu, bam, na, ni, nu, ban ya. Jadi huruf nun dan mim selain mempunyai makhraj asli, ini termasuk juga makhraj hoisyum karena tidak akan sempurna makhraj mim dan nun jika tidak ada suara yang mengalir dari rongga hidung. Contoh bacaan makhraj hoisyum. Yang pertama, summa idza syaa ansyarah. Di sini ada dua makhraj hoisyum, yaitu mim tasydid dan nun ketika hukum bacaannya ikhfa. Summa dibaca dengung atau guna. Summa. Coba teman-teman sambil ditekan hidungnya ya, sambil ditekan hidungnya bilang summa, summa, summa. Nah, itu kita tidak bisa mengucapkan huruf mimnya dengan sempurna karena ketika kita menekan hidung otomatis suaranya akan tertahan. Summa idza syaa ansyarah. Kalau ditekan hidungnya summa ya. Tertekan ya. Summa idza syaa ansyarah. Nah, namun ketika huruf nun suaranya tetap keluar, namun tidak sempurna ya, karena tetap terhalang ketika kita tekan hidungnya. Karena makhraj hoisyum itu paling tinggi ketika mim dan nunnya bertasydid. Ketika summa itu tidak akan keluar kalau kita tekan hidungnya. Summa. Cuma ketika sukun ansyarah masih keluar hurufnya, masih keluar suaranya, namun tandanya itu keluar dari rongga hidung kita bergetar ketika ditekan ya. Ansyarah. Summa idza syaa ansyarah. Kemudian contoh yang kedua, ada dua nun tasydid. Dibaca fi jannatin na'im. Fi jannatin na'im. Nah, teman-teman, karena sekarang sudah tahu makhraj hoisyum itu adalah nun dan mim, teman-teman ketika bertemu huruf mim dan nun yang bertasydid, ini dibacanya dengung ya, dibacanya harus gunnah. Gunnah itu dua harokat, ditahan dulu. Fi jannatin na'im, bukan fi jannatin na'im, itu kurang lama gunnahnya. Itulah materi pembelajaran kita hari ini tentang makhorijul huruf hoisyum. Baik teman-teman, tetap belajar ya di rumah. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.